Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, siapa sih yang tidak kenal dengan Bang Rocky Gerung? Orang yang paling kritisi dalam bidang politik dan juga pemerintahan di Indonesia. Beliau sering mengkritisi kebijakan-kebijakan pejabat di pemerintahan. Saya termasuk orang yang sangat simpatik dengan beliaunya. Namun, kali ini saya sudah tidak simpatik lagi dengan beliaunya. Karena beliau pernah menyampaikan bahwa Mulyono dan Mulyadi itu katanya 11-12 lah. Mirip lah ya. Jadi cara pemerintahnya itu mirip. Dan beliau juga menyampaikan bahwa sistem pemerintahannya ya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi tentang masalah pemangkasan anggaran ya, istilahnya itu pengirikan anggaran yang dilakukan itu bagus sekali, dan Rocky Gerung itu sangat setuju dan sangat cocok dengan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Namun ini yang menjadikan saya tuh rada nggak senang lagi dengan Rocky Gerung ya. Dengan adanya anak-anak nakal yang dititipkan di barak militer ya. Itu dia mengatakan itu bukan masalah pemangkasan anggaran lagi nih ya. Jadi program Kang Deddy Mulyadi itu dangkal katanya. Nah ini saya tuh heran. Padahal semua tahulah bahwa misi dan visinya Kang Deddy Mulyadi dulu waktu mau mencalonkan menjadi seorang gubernur dan sekarang menjadi seorang gubernur itu sudah sesuai yang dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu visi misinya merubah warga Jawa Barat menjadi orang yang berkarakter seperti itu. Jadi ini sudah sesuai dengan visi misinya Kang Deddy Mulyadi selama menjabat Gubernur Jawa Barat. Tapi kamu kok mengatakan seperti itu? Aduh, maksudmu bagaimana sebenarnya ya, Kang Rocky Gerung ya? Kalau seperti itu, kamu tuh menyayangkan programnya Kang Deddy untuk menitipkan anak nakal di barak militer, ya, anak yang suka minum minuman keras, anak yang tidak nurut dengan orang tuanya, suka merokok. Itu kamu anggap dangkal, itu bagaimana? Cara pemikiranmu itu apa gitu loh. Sedangkan ini salah satunya untuk merubah karakter anak menjadi lebih dewasa, menjadi lebih disiplin, menjadi anak yang nantinya didam-idamkan bangsa. Gitu loh Mas Rocky Gerung. Jadi saya tuh tadinya juga simpatik banget dengan caramu dalam mengkritisi, tapi kali ini saya agak nggak berpendapat loh. Kalau kamu ngomong seperti itu bahwa programnya Kang Deddy untuk menitipkan anak nakal di barak militer itu kamu anggap dangkal, itu justru malah yang dangkal yang dulu tuh kamu loh. Kang Deddy Mulyadi jangan disamakan dengan Mulyono ya, beda ya, nanti dianggap pencitraan, gubernur konten dan sebagainya ya. Cara Kang Deddy Mulyadi ngomong, nggak apa-apa dikatakan gubernur konten, yang jelas konten-kontennya bagus dan konten-kontennya itu sangat menginspirasi sekali untuk kemajuan rakyat Jawa Barat. Bahkan rakyat se-Indonesia pun itu semua terkagum-kagum pada Kang Deddy Mulyadi, termasuk saya. Saya tuh bukan warga Jawa Barat, bukan rakyat Jawa Barat, ya. Tapi saya terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, Bang Rocky. Jadi kalau Bang Rocky Gerung mengatakan seperti itu menurut saya kamu keliru ya. Coba kita lihat kemarin itu anak-anak sudah pelepasan loh. Hari terakhir pelepasan Kang Deddy itu selama anak-anak ini dididik di barak militer itu selalu berkunjung dan selalu mengevaluasi. Ya, selalu ngecek perkembangan anak tersebut, dan semua masyarakat seluruh Indonesia
itu melihat dan menonton perkembangan-perkembangan anak. Bisa lewat konten-konten, bisa lewat langsung, bisa lewat media-media manapun. Jadi kalau Bang Rocky cuma ngomong doang, tidak mau berkunjung langsung ke barak militer, itu sama saja omong kosong. Gitu loh Bang Rocky. Lah selama ini Bang Rocky Gerung kemana? Gitu loh. Kok cuma berkata seperti itu? Kalau cuma ngomong kayak gitu, mbok saya ya bisa kok. Bisa saya menjelekkan Kadit, bisa. Justru saya tuh malah terkagum-kagum dengan kebijakan Kang Deddy yang seperti ini. Nggak cuma masalah ke barak militer, sampai masalah wisuda. Itu saya juga setuju sekali. Karena wisuda itu ya cocoknya memang untuk orang-orang yang kuliah. Setelah selesai menjalankan pendidikan di perkuliahan, kemudian lolos, baru diwisuda. Itu sangat cocok banget. Nah, kalau anak TK wisuda, terus SD wisuda, SMP wisuda, SMA wisuda. Lah, nggak usah kuliah, nggak usah wisuda juga nggak apa-apa kan? Kalau seperti itu. Karena sudah dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA sudah wisuda. Dan itu bukan menghemat anggaran, malah justru menambah beban orang tua siswa yang membiayai pendidikan. Iya bener, sekolah gratis ya. Tapi yang lain-lain bayar. Piknik juga bayar. Makanya Kang Deddy menghilangkan study tour. Sebenarnya study tournya bukan study tour yang salah. Boleh study tour, silakan dari orang tua sendiri itu yang mau punya inspirasi untuk tour kemana, piknik mana, monggo silakan, nggak apa-apa. Nanti yang salah paham itu dari orang-orang pariwisata, ya Pokdarwis, kemudian dari asosiasi pelaku perjalanan wisata dan sebagainya, salah paham. Lah ini Kang Deddy mematikan proyek-proyek kita untuk pariwisata, sedangkan untuk mengangkat perekonomian Indonesia itu dengan adanya pariwisata. Iya, saya juga anggota Pokdarwis, saya juga anggota Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia. Jadi saya sendiri malah justru salut dan kagum dengan Kang Deddy Mulyadi yang mau melakukan kebijakan seperti ini. Tidak usah khawatir ya, tempat-tempat wisata tetap ramai, tidak harus dikunjungi oleh anak-anak yang study tour dan sebagainya. Ya, tetap orang-orang pada berkunjung karena mereka semua yang punya duit loh, ini pingin refreshing, pingin fresh, pingin berwisata supaya menghilangkan kepengakuan selama dalam keseharian bekerja, butuh liburan, gitu loh teman-teman. Jadi jangan sampai salah paham ya teman-teman wisata dan juga teman-teman penggerak wisata. Jadi saya kembalikan lagi ke masalah Bang Rocky Gerung ya, yang mengatakan bahwa penitipan anak-anak nakal, suka minum, kemudian suka merokok dan sebagainya, yang dititipkan di barak militer yang tidak nurut dengan orang tua, itu dangkal. Ini buktinya loh, ini faktanya jelas sudah kelihatan kok. Kemarin udah lulusan pendidikan ya, selama dibina di barak militer. Apakah mereka merasa sedih? Apakah mereka merasa teraniaya? No. Ya. KPAI juga coba lihat, bener nggak? Saya malah justru salut dengan Kak Seto. Kak Seto tuh bijak dan bener-bener Kak Seto itu mengamati gitu loh. Jadi dengan seperti ini yang dilakukan Kang Deddy ini bisa menjadikan contoh, kalau perlu dinasionalkan ini nanti. Makanya Kak Seto pernah menyampaikan ini harus ada evaluasi. Dan ini sudah dievaluasi kemarin. Pas waktu acara pelepasan siswa didik di barak militer. Ya. Saya justru waktu acara hari terakhir ya pelepasan siswa didik di barak militer, itu saya sampai nangis loh. Bener, saya tuh nangis karena bukan nangis sedih, bukan, nangis saking terharunya dan sangat bahagia sekali. Kok zaman sekarang ya ada orang kayak Kang Deddy Mulyadi yang mau peduli dengan rakyatnya, mau peduli dengan anak-anak yang memang punya kebutuhan khusus
istilahnya kurang kasih sayang. Bahkan kemarin Kang Deddy menyampaikan, bagi kamu yang orang tuanya nggak datang pada hari ini, nggak menjemput kamu pulang, nggak apa-apa, kamu ikut saya, ya nanti kamu teruskan pendidikan kamu ikut saya ke Bandung, nanti semua kebutuhan kamu, pendidikan, makan dan lain sebagainya, nanti saya yang nanggung. Ini justru saya yang sangat terkagum-kagum sekali dengan kebijakan Kang Deddy seperti. Jadi Kang Deddy tidak hanya membuat suatu peraturan, tidak hanya membuat suatu kebijakan, tapi memberikan suatu solusi. Jadi selama ini, ya pemimpin-pemimpin kita tuh kemana gitu loh. Dan gubernur-gubernur yang lain harusnya itu jangan malah memprotes atau mengomentari hal-hal yang enggak dengan kebijakan Kang Deddy ini loh. Justru harusnya gubernur yang lain tuh mendukung dan kemudian meniru, mencontoh. Meniru dan mencontoh itu tidak harus sama, sebatas kemampuan Anda gitu loh Pak gubernur-gubernur yang lain. Jadi saya sangat tidak setuju kalau kebijakan Kang Deddy ini dibilang dangkal. Ini keliru Bang Rocky. Ya silakan Bang Rocky itu jangan cuma baca buku terus, karena saya tahu kok di rumah Kang Rocky Gerung itu banyak sekali buku-buku pengetahuan, buku-buku pemahaman. Dengan kita belajar membaca itu tidak cukup, masih kurang. Kita tuh harus terjun di lapangan langsung, jangan cuma teori doang. Ya, saya terus terang tuh salut sekali loh sama Bang Rocky Gerung atau Kang Rocky Gerung. Saya termasuk orang yang simpatik dengan Bang Rocky. Tapi kali ini saya agak-agak kurang gitu loh, Bang Rocky. Kalau Bang Rocky ngomong kebijakan Kang Deddy ini dangkal, ya, di barak militer itu penitipan anak, ini warga Jawa Barat nanti akan marah gitu loh. Karena kan muncul cacian yang macam-macam gitu loh Bang Rocky. Jadi yuk kita dukung bareng lah kebijakan Kang Deddy. Saya yang bukan orang Jawa Barat aja sangat mendukung sekali. Saya mengidolakan sekali dengan kepemimpinan Kang Deddy. Saya malah mendukung besok kalau bisa Kang Deddy jadi RI 1 sekalian kok. Kalau tidak yo, kalau Pak Prabowo maju lagi yo Kang Deddy jadi nomor 2-nya juga nggak apa-apa. Mungkin teman-teman netizen semuanya setuju dengan pendapat saya. Karena kita sudah tahu lihat langsung yang kita butuhkan sebagai rakyat Indonesia itu fakta, bukti nyata, bukan omong-omong doang. Kalau omong-omong saya bisa, kalau cuma ngomong burung beo juga bisa. Gitu loh teman-teman. Nah, ini sekali lagi saya tujukan kepada Bang Rocky Gerung, Anda itu jangan cuma ngomong saja, silakan datang di barak militer, jangan ikutan kayak Farel itu ya, ya DPR dari PAN itu, Komisi 10 DPR RI, dia itu mau datang di barak militer tuh kalau ada undangan, lah kamu tuh bocah wingi sore lah, ya Rel. Kalau kamu mau datang dan mau berkunjung tanpa undangan, tak tunggu jempol. Kamu tuh baru bener-bener wakil rakyat. Wakil rakyat tuh nggak usah menunggu undangan, tapi melakukan suatu tindakan kayak Kang Deddy itu nggak pernah itu diundang-undang sama itu mana barak militer. Kang Deddy datang sini, ini kunjungi anak-anak supaya tahu. Tidak, Kang Deddy itu udah tahu sendiri karena itu programnya Kang Deddy, kebijakan Kang Deddy yang dilakukan. Ya Kang Deddy tanggung jawab, datanglah ke barak militer. Apa yang dibutuhkan oleh si anak-anak itu, bagaimana cara solusinya untuk memberikan solusi kebutuhan sehari-hari. Kang Deddy itu tiap hari hampir datang sana, dan kalau nggak datang dia menanyakan, karena Kang Deddy programnya nggak cuma ngurusi anak pelajar yang seperti itu. Ya teman-teman, Kang Deddy itu ya salutnya. Apa yo nggak pernah ngasuh, yo nggak pernah tidur itu loh ya bilang gurunya. Karena hampir setiap hari dia tuh menghadapi masalah banyak banget. Setiap hari aja di rumahnya itu tamu yang datang ke Kang Deddy ratusan dengan berbagai masalah. Bahkan yang datang bukan hanya warga Jawa Barat, warga Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta Utara itu juga sampai sana. Itu minta solusi Kang Deddy. Itu apa ya, nggak malu ya yang punya wilayah di luar Jawa Barat. Ini dulu teman-teman, sedulurku kabeh. Ini yang harus kita pahami, harus kita ngerti, dan kita harus istilahnya prihatin dengan semua ini.
Kita harus bangga dengan kebijakan Kang Deddy yang bisa membuka mata hati kita semua. Ya, lebih-lebih ini para koruptor-koruptor harus sadar ini loh. Masa koruptor semakin menggila? Harus sadar coba. Kalau ada 10 saja di Indonesia, seorang pejabat yang kayak Kang Deddy Mulyadi, wah, udah Indonesia tuh maju lah. Yakin programnya Mas Prabowo sebagai Presiden RI menuju Indonesia emas. Ini nggak cuma emas lah nanti, komplit lah ya. Berarti di atas emas nanti. Itu seperti itu teman-teman. Ya itu yang saya sampaikan ya. Dalam hal ini yang saya utamakan adalah mengkritisi Bang Rocky Gerung dalam pembicaraannya yang kemarin menyatakan bahwa dia tuh mendukung sekali dengan programnya Kang Deddy, yaitu tentang masalah pengiritan anggaran dengan pemangkasan anggaran-anggaran yang tidak tepat sasaran, tidak guna. Ya, namun saya kurang setuju dengan mengapa Bang Rocky Gerung mengatakan bahwa program penitipan anak nakal di barang militer itu dangkal. Itu saja kok, cuma itu saja. Nah, silakan Bang Rocky Gerung kalau bisa memberikan klarifikasi supaya nanti warga-warga Jawa Barat pada khususnya itu tidak marah karena pernyataan Anda. Itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi buat kita semuanya sebagai pecinta Indonesia. Katanya NKRI harga mati. Jadi nggak cuma kata-kata doang, ya kita buktikan dengan memberikan suatu program, memberikan suatu kebijakan, namun juga memberikan solusinya. Karena semua pasti ada solusinya. Tidak ada masalah tanpa penyelesaian masalah dan tidak akan selesai kalau tidak memang diselesaikan. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Saya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kebenaran yang hakiki. Saya Gus Sofyan, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Terima kasih.